Yuk, Farel pimpin doa yuk. Thank you, God, for the beautiful morning. For beautiful morning. Want to study. You want to study? Bless us, please. Bless us, please. Amin. Amin. Ya. Selamat pagi semuanya. Good morning, good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Miss ngomongnya selamat paginya banyak sekali ya. Biar pagi-pagi jadi apa? Semangat. Coba kalau Miss bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Ya, coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Jadi paginya 3 kali terus tambah luar biasa. Ya. Ulangi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Good. Sudah semangat ya? Udah sarapan semua belum? Sudah sarapan, sudah mandi ya, udah ganteng-ganteng nih sama cantik-cantik. Cantiknya cuma satu, sama Miss jadi 2 ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, hari ini kita mau belajar lagi bareng-bareng. Kita mau belajar tentang hidup bersama. Hidup apa? Bersama. Coba Miss tanya, masih ingat gak? Tuhan kan ciptain manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Yo, masih ingat gak? Tidak bisa hidup sendiri. Betul. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Selalu membutuhkan orang lain. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata memang betul loh, kita hidup itu tidak bisa sendirian. Contoh nih, kamu kalau di rumah hidupnya bareng siapa? Ayo, bersama siapa saja? Keluarga. Di keluarga ada siapa? Kakak. Ada kakak, ayah, adik, ada ibu, mama, ya. Apalagi kakek, nenek, yang penting sama nenek. Iya. Mungkin juga ada pembantu di rumah. Itu kalau kita tinggal di dalam keluarga di rumah, ya toh? Kalau misalnya di masyarakat, ayo kamu tinggalnya sama siapa? Tinggal bersama siapa? Di sekeliling rumahmu itu loh, ada siapa di situ? Ada teman. Terus tetangga. Tetangga ya. Ada di kanan, kiri, depan, mungkin belakang, itu ada tetangga. Kalau di sekolah, ada siapa saja? Teman-teman. Kalau di sekolah, kita akan tinggal bersama teman-teman. Ada Bu Guru, Pak Guru. Ya. Ada Mister sama Miss-nya. Nah, semua itu berarti membuktikan kita kalau tinggal tidak bisa hidup sendiri. Nah, teman-teman pernah tahu cerita ini nggak? Tarzan. Ayo, siapa ingat cerita Tarzan? Tarzan itu orang yang ceritanya itu ya, pesawatnya jatuh sama orang tuanya meninggal, terus bayinya Tarzan diasuh oleh gorila. Sejak hari itu dia tinggal di hutan, jadi anaknya gorila. Makanya dia selalu teriak, wah gitu ya, menirukan suaranya apa?
gorila. Nah, itu aja cuman cerita film. Cerita film aja kalau nggak ada manusia, manusia itu juga masih butuh makhluk yang lainnya. Nah, tapi yang hari ini kita belajar adalah kita belajar hidup bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, masih ingat nggak bunyi Mazmur 133 ayat 1 dan 3? Kemarin itu tentang apa? Ayo. Tentang hidup rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara seiman hidup dalam kerukunan bersama. Oh, Miss sampai lupa lagunya ya. Jadi itu tentang apa? Kerukunan. Nah, firman Tuhan katakan hidup rukun itu indah dan elok. Wah. Pertanyaannya kenapa sih orang itu nggak bisa hidup rukun? Ayo. Apa yang bikin orang nggak bisa hidup rukun? Yang bikin orang bertengkar itu apa? Apa kok orang bisa bertengkar? Ayo. Hah? Karena orang melihat apa? Perbedaan. Orang hanya melihat perbedaan nih. Coba lihat teman-temanmu nih. Kita nih ada gambarnya Miss hilang ya. Sinyalnya jelek ya. Nah, coba lihat nih foto yang di depan nih, gambar-gambarnya teman-teman nih. Ada Elena, ada El, ada Farel, ada Dave, ada Noel. Coba lihat dari badannya beda nggak? Dari badannya beda nggak? Beda ya. Nah, coba tunggu Miss ganti kamera dulu. Nah, masih bisa yang ini. Set. Ya. Nah, kalau dilihat nih antara contoh Elena sama yang Farel, bedanya apa? Elena cewek. Oh, Elena tuh cewek, perempuan. Farel, El, Dave sama Noel apa? Laki-laki, ya toh? Sekarang kalau bedanya Dave sama El apa ayo? Dari badannya. Dave lebih kecil daripada El, ya toh? El lebih berat. Oh. Kalau kamu sama Miss, ayo bedanya apa lagi? Sama. Ini kayak Daud dan Goliat, Miss. Missnya besar. Anak-anaknya kecil-kecil ya. Nah, jadi orang itu dari badannya aja beda. Ada yang beda warna kulitnya, benar nggak? Ada yang warna putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam, ada yang warnanya kuning. Terus contoh lagi, yang perbedaan tubuh apa? Hidung. Ayo lihat. Hidung ada yang hidungnya apa? Mancung keluar. Tapi ada yang apa? Mancungnya ke dalam. Nah, kalau ke dalam namanya pesek, ya toh. Terus lagi, kalau perbedaan lagi tubuhnya, itu tentang apa? Rambut. Ada yang rambutnya lurus banget, ya toh? Ada yang bergelombang-gelombang, ikal namanya. Terus ada yang keriting, ya. Nah, itu juga perbedaan, enggak apa-apa. Nah, perbedaan itu contohnya apa lagi? Dari sifat. Ayo, ada yang sukanya apa?
Sukanya jadi anak yang baik hati, suka memberi. Ada yang sifatnya pemarah. Apalagi ada yang sifatnya penurut, suka taat, ya. Ada juga yang ngeyel. Nah, ini juga perbedaan. Apalagi hobi-hobi. Kesukaanmu apa? Ayo. Aku main bola sama main sepeda sama basket. Ada yang sukanya main bola, main sepeda. Apalagi? Apa? Berenang. Tunggu, apa L? Main game. Main game. Wow. Elena sukanya ngapain? Bersepeda, menggambar, main masak-masakan. Oh iya, bersepeda, masak-masakan, gambar. Noel? Nonton. Dave? Bersepeda. Sama menggambar. Oh, sama menggambar. Nah, itu juga namanya hobi. Hobi aja juga apa? Beda. Tidak apa-apa ya. Nah, kalau agama, kita mungkin juga agamanya berbeda dengan teman-teman kita. Karena di Indonesia pun ada agama yang berbeda-beda, ya tidak apa-apa, oke? Tetapi dari semuanya itu, perbedaan itu, harusnya kita belajar ngapain kalau lihat perbedaan? Saling menghargai, ya, sehingga bisa rukun, ya. Kalau kita saling menghargai bisa rukun, ya. Nah, ketika kita bisa rukun bersama, ya kita bisa mengasihi mereka. Contoh lagi nih, kalau di Indonesia, itu kan ada namanya, Indonesia ini disebut negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena terdiri banyak pulau. Bukan cuma 1, 2, 3 loh, enggak loh. Indonesia itu terdiri hampir sekitar 13.000. Kan 13.000. Ya, ada pulau-pulau kecil-kecil tuh banyak ternyata. Ya. Nah, karena Indonesia terdiri dari banyak kepulauan, Indonesia ini juga tinggal berbagai suku. Nah, contoh nih, suku Jawa. Kalau suku Jawa bahasanya apa? Jawa. Nah, bahasa Jawa, ya toh. Makanya kamu juga belajar bahasa Jawa. Siapa yang ngajar bahasa Jawa siapa? Miss Lisa ya? Lisa bukan? Loh, lupa sama nama Miss-nya ya? Nah, terus kalau misalnya di Jawa kamu makanan pokoknya apa? mie, terus salad, terus nasi. Nah, makanan pokoknya nasi. Bukan mie ya, nasi. Itu kalau di Jawa ya. Di mana-mana harus ada nasi. Oh, bahkan ada orang bilang gini, kalau belum makan nasi, itu berarti belum maem. Oh, ya, padahal sudah makan mie, maem roti, maem apa dianggap belum makan kalau belum makan nasi. Kenapa? Makanan pokoknya nasi. Tapi kalau di daerah Papua nih, di ujung Indonesia sebelah timur, wah, di situ tinggal suku Asmat. Makanan pokoknya bukan nasi, tapi apa ya? Sagu. Nah, makanan pokoknya sagu. Biasanya mereka masaknya, sagunya dimasak jadi papeda. Ada yang pernah makan papeda? Aku pernah. Wah, tapi papedanya beda loh. Beda dengan yang jualan keliling itu loh. Enggak. Jadi kayak bubur nih teman-teman. Wah, itu ditaruh di tempat
panci atau baskom gitu dalam jumlah yang banyak ya toh, terus dikasih air panas, terus diaduk. Nah, makannya piye? Kayak lem. Ayo, pernah makan lem? Enggak. Belum tuh? Nah, ini mirip banget sama lem. Jadi bening, putih gitu. Nah, kalau makannya itu harus pakai sendok 2. Loh, kenapa kok sendok 2, Miss? Oh, lengket. Jadi diputer-puter gitu. Habis itu dimakan. Makannya nggak bisa dikunyah, teman-teman. Am-am gitu nggak bisa. Itu makannya ditelan. Nah, makanya biasanya orang makan papeda itu kalau di Indonesia Timur itu dengan makanan ikan kuah. Jadi dengan makanan berkuah jadi langsung bisa ditelan. Nah, jadi makanan pokoknya apa? Sagu. Itu contoh. Kalau di Jawa Barat ada suku namanya suku Sunda. Makanan pokoknya tetap nasi, ya. Kalau di Indonesia ada berapa agama, yo? 5. Kate? Nah, tuh bener tuh Noel. Ada berapa? 6. Coba sebutin, ayo apa aja? Katolik. Kristen, Katolik, terus? Kristen. Ayo ada 6, sebutin, ayo. Buddha. Terus? Hindu. Terus? Udah Buddha, ayo. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Yang satu lagi apa? Konghucu. Oh, pinter, Konghucu. Coba tuh buka di buku Zamrudnya halaman 114. Halaman 114. Nah, itu kan ada 6 agama ya. Oh, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tempat ibadahnya beda nggak? Beda. Hari rayanya beda nggak? Beda dong. Ya. Coba lihat di situ. Oh, tempat ibadah agama Islam di mana? Masjid. Di masjid. Kalau Kristen? Di gereja. Kalau Katolik? Gereja. Kalau Hindu? Di pura. Kalau Buddha? Ayo. Wihara. Kalau Konghucu? Kelenteng. Iya, kelenteng. Kalau hari rayanya, yo inget nggak hari rayanya? Kalau Islam hari rayanya? Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Kristen dan Katolik? Natal, Paskah. Ya, Natal dan Paskah. Sebentar lagi kita mau Paskahan. Tanggal 2 ya, Jumat Agung tuh. Nah, kalau Hindu hari rayanya? Nyepi. Wah, kalau pas lagi nyepi, di Bali itu semua ditutup loh.
orang nggak boleh keluar masuk, nggak boleh pergi-pergi, ya. Semua harus menghormati. Walaupun dia nggak agamanya Hindu, tetap nggak boleh kemana-mana. Itu namanya apa? Menghargai. Kalau Buddha agamanya, hari raya agamanya Waisak. Nah, terakhir kalau Konghucu hari raya keagamaannya apa? Imlek. Ya, Imlek. Wah, baru tahun ini ya. Speak First kemarin nggak bisa ngadain barongsai ya. Soalnya pandemi belum masuk sekolah ya. Padahal biasanya setiap tahun ada loh. Nah, Miss mau ingetin nih, walaupun tadi nih kita beda-beda apa saja tadi. Ada beda badannya, beda apa lagi? Hidung, warna kulitnya ya. Terus beda apa lagi? Hobinya, beda suku, mungkin kita beda agama, tetapi semua harus hidup rukun. Menghargai setiap perbedaan. Ya, harus belajar untuk saling melengkapi. Nah, Tuhan mau kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tulus tanpa harus melihat perbedaan. Nah, jelas belum sampai di sini? Jelas. Ngerti? Ngerti ya? Nah. Oke, yuk kita mau lihat di halaman yang ke 115. Ini nanti tugasmu ya. Yang di bagian bawah tuh. Di rumah kamu punya teman siapa? Tetangga misalnya ada teman, agamanya apa? Ya, kalau teman di sekolah agamanya apa gitu ya. Nah, tapi ini suruh cari yang agamanya berbeda sama kamu. Punya nggak teman-teman yang agamanya berbeda? Aku punya banyak. Ayo, nanti ditulis ya untuk tugasnya ya. Nah, tulis, jadi menulis nama temennya dan agamanya. Yuk dilihat yang halaman 116 di belakangnya, dibalik. Nah, yuk nih Miss mau tanya nih, kamu jawab ya. Untuk nomor 1 tuh, itu lagi ada orang sakit. Apa yang kamu lakukan kalau lihat ada temanmu atau tetanggamu yang sakit? Ayo, kamu ngapain? Menjenguk. Menjenguk. Terus? Mengasih buah-buahan. Wow, bawa oleh-oleh, ngasih buah-buahan. Apalagi? Mendoakan. Mendoakan. Ya. Itu nomor 1. Jadi menjenguk, mendoakan. Kalau yang kedua tuh kita lihat ada di situ, ternyata ada teman-teman yang itu tinggalnya di rumah kumuh, nggak punya makanan tuh, sampai ada yang kelaparan. Orang miskin, apa yang kamu lakukan? Membaginya. Oh, membagi makanan, iya. Menolong dan belajar berbagi. Ya, menolong dan berbagi. Pinter-pinter nih, ya. Terus itu yang ketiga itu ada orang yang minta-minta di pinggir jalan. Ayo, apa yang kamu lakukan? Dikasih.
Iya, Dikasih memberi. Makanan boleh, uang boleh ya. Jadi murah hati, memberi, pinter. Yang terakhir gambarnya tuh kamu lihat ada teman yang lagi berantem. Wah, apa yang kamu lakukan? Memisahkan. Melerai ya, dipisahin. Melerai, habis dilerai, terus Sabar. didamaikan. Ya toh? Nah, itu kan bertengkar, berkelahi ya, dipisahin dulu, dilerai dulu, habis itu baru didamaikan. Wah, pinter-pinter nih. Ternyata baik-baik semua ya. Nah, yuk kita baca lagi di halaman 117-nya. Ayo siap-siap, semua menjawab ya. Nah, nomor 1. Raja Daud mengungkapkan betapa indahnya hidup rukun di kitab. Ayo jawabannya apa? Oh, pintar. Jawabannya A. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Betul. Nomor 2. Karena Indonesia terdiri dari beberapa pulau, Indonesia disebut negara. Ayo, apa tadi? Pulau. C. Bener, Elena. Kepulauan. C. Nah, yuk nomor 3. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga disebut sesama. Nah, sesama itu termasuk tadi ada teman, ada tetangga ya. Nah, sesama. B. Nomor 4. Setiap hari Minggu umat Kristen pergi ke gereja. Ke gereja, betul. Ke gereja. B. Nomor 5. Umat Islam melakukan sholat berjamaah di masjid setiap hari Jumat. Iya, betul. A. Jumat. Nomor 6. Perhatikan hari raya agama di bawah ini. Hari raya umat Kristen yang nomor berapa? 1 dan 4. C. Ya, jadi Natal dan Paskah dan Natal. C. Nomor 7. Kita harus mengupayakan titik-titik antar umat beragama. Mengupayakan apa? Kerukunan, betul. B. Kerukunan. Tak kasih tahu tadi. Ya. Nomor 8. Hari raya umat Islam adalah A, B, atau C? Ya, Idul Adha. A. Pinter-pinter nih ya. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? 6. Betul, 6. C ya. Terus nomor 10. Bahasa yang biasa dipakai orang yang tinggal di Jawa Tengah adalah bahasa Jawa. Jawa. Benar. Yuk, Romawi 2. Nah, lanjut. 118 dibalik sebaliknya. Udah? Tuhan menciptakan perbedaan di antara manusia supaya dapat saling melengkapi. Bisa nggak nulisnya? Melengkapi.
Nah, melengkapi. Yo, nomor 2. Gereja adalah tempat ibadah umat Kristen dan Katolik. Katolik. Betul. Katolik. Nomor 3. Umat Buddha beribadah di di mana tadi? Wihara. Betul. Wihara. Nomor 4. Hari raya umat Hindu adalah, ayo yang tadi di Bali, yang tadi Miss cerita. Nyepi. Nah, nomor 5. Di daerah Papua tinggal suku Asmat. Makanan pokok nomor 6. Makanan pokok masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Tengah apa tadi? Makanan pokokmu apa? Nasi. Orang Papua makanan pokoknya adalah sagu. Nomor 7 sagu. Nomor 8. Umat Konghucu beribadah di, ayo mana tadi? Klenteng. Betul, Klenteng. Nomor 9. Dengan teman yang berbeda agamanya, kita harus saling rukun menghargai. Nomor 10. Saling mengasihi antara sesama yang berbeda harus menghormati. Lanjut lagi atau mau buat tugas? Lanjut. Yo, Romawi 3. Siapa yang disebut Maha Kasih? Tuhan. Pintar.